making disciples, transforming lives. Shalom semua. Saya menunggu-nunggu, akhirnya dapat jadwal juga. Saya bisa khotbah di GMSCP tercinta setelah beberapa bulan saya tidak mengunjungi Anda. Saya berdoa Anda terus bertumbuh, sekalipun mungkin Anda bermultiplikasi ke Puri, ke Pluit. Tapi saya percaya di CP ini terus kegerakan Tuhan terus melanda kita, amin. Saya berdoa muncul orang-orang baru. Sebetulnya saya ke CP ini kok saya ketemu sama orang-orang yang saya nggak kenal ya. Bahkan setiap kali ada greeter dan sebagainya, ini orang-orang yang saya belum pernah lihat. Salah satu daripada buah yang saya suka ketika kita ini mulai berkembang kemana-mana adalah munculnya orang-orang baru. Saya berdoa banyak pemimpin baru muncul dari CP sini. Amin saudara. Saudara, ini adalah momentum Cegevan dan sepanjang hari ini saya khotbah untuk khusus betul-betul untuk memperlengkapi atau memberi makan di momentum Cegevan kita. Saya memberikan tema Kejadian pasal 1 sampai pasal 7. Setiap ibadah itu adalah satu pasal. Jadi ibadah pertama itu Kejadian 1, saya memberikan judul Hidup yang Allah sebut baik. Ibadah kedua memuaskan, ibadah ketiga dipulihkan. Ibadah keempat ini adalah berkenan. Saudara, nanti 5, 6, 7-nya seperti yang tertulis. Saudara, kenapa saya khotbahkan ini? Karena kebetulan saya pembacaan Alkitab saya balik lagi di kitab Kejadian. Jadi saya mulai lagi dari Kejadian, saudara, dan sekarang saya sampai di Kejadian 16 kalau nggak salah, saudara. Dan saya berharap saya bisa habiskan paling tidak, saudara, 4 atau 5 bulan. Saya coba untuk 3 bulan nggak keburu, saudara. Berarti kalau 3 bulan itu sehari itu 12-13 pasal. Sementara semakin ke sini saya itu satu pasal itu bisa lama, perlu dicoret-coret, perlu direnungkan, perlu dikunyah gitu ya. Kemarin saya pernah paksa awal-awal itu 5 pasal itu hampir 6 jam di awal-awal. Saudara, menikmati karena saya coret-coret dan lain sebagainya, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak 3 bulan nggak apa-apa, yang penting saya rutin. Saudara, kita urut. Semoga ini juga menginspirasi saudara setiap hari minimal saudara merenungkan satu pasal. Nah, di ibadah sepanjang hari ini kitab Kejadian itu memberikan kita banyak pewahyuan. Kita perlu bersyukur karena apa? Karena akhirnya kita memiliki firman Allah di tangan. Tapi firman Allah itu sebetulnya tidak diberikan langsung kepada kita, tapi sebetulnya firman Tuhan itu diberikan melalui orang Yahudi. Tuhan tidak memilih sembarang bangsa, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, kepadanya lah mereka itu mengikat perjanjian dan kepada mereka lah diturunkan firman Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan mewahyukan firman-Nya. Memang Alkitab kita nggak turun dari langit, tapi itu adalah pewahyuan yang Tuhan singkapkan yang ditulis oleh Musa. Kitab Kejadian 5 kitab pertama dalam perjanjian lama. Itulah yang dituliskan oleh Musa. Banyak penafsir berpendapat Musa mendapatkan pewahyuan itu ketika dia berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Sinai. Disitulah dia mendapatkan pewahyuan tentang penciptaan. Dan hari ini kita bersyukur supaya manusia tidak hidup di dalam gelap. Katakan amin. Supaya manusia itu tahu bahwa dunia itu diciptakan bukan karena Big Bang atau ledakan besar. Kalau dunia itu diciptakan karena Big Bang, itu sama bodohnya kita percaya ketika mungkin gedung ini kalau ada bom begitu meledak, maka muncullah taman yang indah. Atau misalnya di padang gurun, kita ledakan padang gurun, tiba-tiba muncul sebuah mall yang tersistem rapi dengan baik. Saudara, dan baik. Itu sama bodohnya seperti kita percaya, kita kumpulkan barang-barang rongsokan, lalu kita bom, tiba-tiba menjadi pesawat terbang yang sudah terakit dengan sempurna. Dunia ini tersistem dengan baik, terschedule dengan baik. Sistem tata surya itu, mereka semua itu beroperasi dengan sangat baik. Bahkan bumi ini berotasi terhadap matahari pun dengan sempurna. Kalau 1 derajat mendekati matahari kita akan gosong, 1 derajat saudara miring menjauhi matahari kita akan dingin, kita akan beku. Tapi sampai hari ini semuanya terotasi dengan baik. Tuhan menciptakan satu persatu. Tuhan menciptakan bumi dan
segala isinya. Pada waktu bumi masih belum berbentuk, Roh Allah melayang-layang, Tuhan menciptakan terang. Tuhan memisahkan air dengan daratan. Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Tuhan menciptakan dulu cakrawala, memisahkan antara atmosfer dengan yang ada di daratan. Burung-burung diciptakan, Tuhan berkata, saudara, kepada cakrawala, benda-benda langit diciptakan supaya ada waktu, ada season, ada musim. Kita bisa punya tanggal, kita bisa mengenal waktu 24 jam. Itu karena Tuhan punya sistem tata surya, Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Katakan amin. Jadi tidak mungkin alam semesta ini tercipta, alam semesta yang begitu rapi tercipta karena ledakan. Makanya kita bersyukur karena kita memiliki firman, kita punya terang. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan Tuhan menciptakan ikan. Tuhan kalau menciptakan ikan, Tuhan berkata kepada air. Tuhan mau ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata kepada tanah, hendaklah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan burung-burung di udara, Tuhan berkata kepada langit. Saudara, seolah-olah, saudara, kalau ikan itu terpisah dari sumbernya yaitu air, ikan itu akan mati. Tanaman kalau dicabut dari tanahnya, tanaman itu akan mati walaupun gak langsung layu. Saudara, binatang kalau mereka itu nggak ada di dalam habitatnya, contohnya hewan di darat kalau mereka kecemplung air, mereka akan mati. Tapi begitu penciptaan manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Katakan amin. Ketika Tuhan membentuk manusia dengan tanah liat, saudara, lalu dia menghembuskan rohnya sendiri dan itu gak pernah dilakukannya kepada binatang. Berarti dari situ kita tahu, kita itu tercipta dari roh Allah. Katakan amin. Kita memang tubuh kita dari debu tanah, tapi yang membuat kita hidup itu karena Dia memberikan rohnya kepada kita. Saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa manusia originnya bukan dari simpanse. Kita bukan dari monyet, kita bukan evolusi dari monyet. Ada amin? Kalau kamu gimana? Coba tanya. Makanya kitab Kejadian itu mewahyukan banyak hal. Kejadian 1, Kejadian 2, rencana Allah semula, desain Allah. Kejadian 3, rencana awal di Taman Eden itu seperti apa dan kenapa manusia jatuh. Bagaimana cara kerja iblis membuat manusia jatuh. Lalu sekarang sampailah di Kejadian pasal yang keempat. Kita akan belajar dari Kain dan Habel. Mari kita baca ayatnya, Kejadian pasal 4. Kita baca mulai ayat yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata Kain itu, saudara, arti nama Kain itu berarti memperoleh. Seperti memberikan sebuah tersirat, sebuah harapan yang besar. Seperti orang tua begitu mendapatkan anak laki-laki, apalagi ini anak sulung. Sepertinya harapan itu semua tertumpu di Kain. Saudara, tapi yang ironis ternyata saudara, Kain itu ditolak oleh Tuhan. Justru Habel dikatakan begini, selanjutnya dilahirkannya lah Habel. Habel itu arti namanya itu kosong, singkat, sebentar, seperti uap. Saudara, seperti gak ada makna, secara literal itu gak ada maknanya. Lalu dikatakan, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Katakan sebagian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka, perhatikan, kita baca sama-sama. Tuhan mengindahkan, apa saudara? Habel dan persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah pergi ke padang.
ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel, adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Terjemahan yang lain, itu tidak mendapatkan hasil apapun. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadirat Tuhan, dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Ketika Hawa melahirkan Kain, menunjukkan kebanggaan, aku telah memperoleh seorang anak laki-laki karena pertolongan Tuhan. Seperti tersirat bahwa orang tuanya berharap besar kepada Kain. Saudara, lalu Kain menjadi petani. Lalu muncul adiknya. Adiknya ini sebetulnya dianggap sebagai pupuk bawang. Saudara, bahkan nama adiknya itu tidak terlalu spesial, seperti seolah-olah nothing happen. Bisa tersirat daripada arti namanya. Arti namanya itu singkat, kosong, sebentar. Seperti uap, saudara. Seolah-olah Habel ini tidak ada bandingannya dengan Kain. Tapi yang luar biasa adalah ternyata dua orang ini punya jalan hidup yang berbeda. Katakan jalan hidup yang berbeda. Yang seorang menjadi petani, yang seorang menjadi peternak. Lalu mereka berdua mempersembahkan korban. Singkat cerita, saudara, Kain itu dikatakan mempersembahkan sebagian daripada hasil tanahnya. Sementara Habel mempersembahkan anak sulung dari ternaknya, yakni lemak-lemaknya. Lalu Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Tapi Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Bapak Ibu, kalau Anda tahu Kain, prestasi Kain kalau Anda baca di ayat-ayat selanjutnya, keturunan Kain itu luar biasa. Keturunan-keturunannya itu menjadi pelopor industri ternak pada zaman itu, setelahnya. Industri alat-alat musik dan industri daripada logam. Dan bukan hanya itu, Kain membangun peradaban. Kain itu membangun sebuah kota. Lalu kota itu dinamakan sebagai kota Henok, yaitu nama dari anaknya sendiri. Dari situ kita bisa tahu, saudara, Kain itu punya prestasi yang sangat luar biasa. Sementara Habel itu seperti namanya, hidupnya itu singkat. Umurnya itu pendek karena dia dibunuh oleh kakaknya. Hidupnya itu serasa kosong, gak punya pencapaian apapun. Persis seperti namanya. Tapi ada satu pencapaian daripada Habel yang Kain itu tidak memilikinya. Ternyata, saudara, persembahan daripada Habel itu berkenan di hadapan Tuhan. Sementara Tuhan menolak persembahan dari siapa? Kain. Yang jadi pertanyaan, mengapa Tuhan itu berkenan dengan persembahan Habel? Waktu saya selidiki, saya menemukan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Habel mengerti persembahan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara Kain itu mempersembahkan sebagian daripada hasil tanahnya, Habel itu mempersembahkan bagian yang terbaik daripada ternaknya, yaitu anak sulung. Saudara, tahukah saudara, konsep inilah yang ada nantinya di perjanjian
Di perjanjian, di hukum Taurat dikatakan anak sulung itu adalah miliknya Tuhan. Bahkan persembahan segala sesuatu berkat yang kita terima, buah sulung, persembahan sulung itu semua kudus dan itu milik Tuhan. Katakan amin. Jadi sebetulnya yang Habel persembahkan, yaitu yang terbaik, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sementara Kain itu mempersembahkan hanya sebagian, katakan sebagian. Alasan kedua, saudara, alasan kedua. Rupa-rupanya Habel itu bisa ngerti bahwa Tuhan itu melihat nilai daripada sebuah persembahan itu karena ada unsur ketaatan di dalamnya. Rupa-rupanya dia itu mengerti konsep penebusan. Dia mengerti konsep pengorbanan. Dia mengerti bahwa di dalam darah itu terletak nyawa. Dia belajar itu dari mana? Dia belajar itu dari kesalahan papa dan mamanya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu mencoba menyembunyikan dosanya karena mereka malu dan mereka itu sadar bahwa mereka telanjang. Mereka bersembunyi daripada Tuhan, lalu mereka itu memotong daun dari pohon ara, lalu menyemat daun ara tersebut menjadi pakaian. Betul ya? Ternyata Tuhan menolaknya. Karena itu simbol daripada persembahan yang lahir daripada usaha manusia. Itu adalah simbol daripada usaha untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan menolaknya, alih-alih saudara memakai daun pohon ara, saudara Tuhan itu membunuh seekor binatang dan Tuhan itu membuatkan pakaian dari kulit binatang. Disitulah konsep penebusan karena ada korban dan ada darah yang tercurah. Nah, saya nggak ngerti, Alkitab memang nggak menjelaskannya, tapi rupa-rupanya Habel itu bisa tahu konsep ini dan dia mentaatinya. Katakan dia mentaatinya. Sehingga dia melakukan sesuatu yang memang merupakan inspirasi daripada Tuhan sendiri. Bahwa Tuhan itu mempersembahkan korban untuk penebusan daripada dosa Adam dan Hawa. Maka dia juga memberikan korban yang sama dari ternaknya. Dari yang sulung dikorbankan ada darah tertumpah. Yang mana itu akan menjadi simbol penebusan dosa manusia. Saudara, di mana Yesus Kristus akan mati. Itu alasan kedua. Jadi dia itu bisa tahu. Makanya Ibrani berkata, karena iman Habel itu mempersembahkan korban yang lebih baik. Dan dia mendapat kesaksian bahwa Tuhan berkenan atas hidupnya dan berkenan atas persembahan yang dia berikan. Berarti ada unsur iman, katakan ada unsur iman. Iman itu baru hidup, iman itu baru dikatakan hidup ketika disertai ketaatan atau perbuatan. Jadi somehow saudara, Habel ini bisa ngerti apa yang Tuhan sukai, lalu dia mempersembahkan persembahan persis seperti apa yang Tuhan mau. Dia mendapatkan kesaksian, iman yang mendapat kesaksian bahwa yang dilakukannya itu berkenan. Katakan amin. Alasan ketiga, saudara, alasan ketiga. Alasan ketiga adalah motivasi di balik persembahan tersebut. Katakan motivasi. Coba perhatikan saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat hati, katakan amin. Di balik persembahannya, Tuhan pertama-tama lihat hati dan hidup orang itu. Makanya kalau Anda baca di ayat tadi, coba perhatikan. Munculkan lagi Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga, munculkan lagi. Perhatikan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Next. Ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya makan Tuhan. Mengindahkan, saya mau tanya, mengindahkan persembahan Habel dulu atau Habelnya dulu? Tuhan berkenan sama Habelnya dulu atau persembahannya dulu? Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya. Next. Tetapi Kain dan korban persembahannya
Berarti yang tidak diindahkan Tuhan itu persembahannya Kain dulu atau Kainnya dulu? Kain dulu. Jadi rupa-rupanya Habel itu hatinya itu menarik hatinya Tuhan. Habel itu memiliki kualitas hati untuk mencari perkenanan Tuhan. Itulah yang memotivasi dia mempersembahkan persembahan. Jadi yang Tuhan terima dulu itu adalah orangnya. Yang Tuhan terima dulu itu hatinya. Katakan amin. Karena hatinya itu tulus untuk mengejar perkenanan Tuhan. Fokus hatinya itu Tuhan. Sementara Kain itu bangga sama persembahannya. Kain itu bangga sama hasil kerjanya. Motivasi hatinya itu gak tulus, dia gak betul-betul memberikan persembahan. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak tulus? Coba munculkan ayat berikutnya. Saudara, dikatakan apa saudara? Ayat yang ke berapa? 5. Oke. Tapi Kain dan persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Hatinya panas karena terbakar oleh iri hati. Dari situ bisa ketahuan motif utamanya itu bukan Tuhan. Motif utamanya bukan membuat hati Tuhan itu berkenan. Hatinya tidak pernah mengejar perkenanan Tuhan. Tapi hatinya itu fokus kepada persaingan. Begitu dia ditolak, tereksposlah hatinya aslinya. Dia mukanya muram, hatinya menjadi panas. Dia iri dan dia dengki kepada siapa? Habel. Bapak Ibu, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Sekalipun apapun yang kita lakukan itu adalah baik, sekalipun apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang berkenan, bukan dosa, tapi Tuhan tetap menilai maksud hati kita. Segala sesuatu benar di pemandangan orang, tapi Tuhanlah yang menguji hati, demikian firman Tuhan. Maksudnya apa? Saudara, yang pertama-tama bukan hanya perbuatannya yang Tuhan lihat, tapi hati dan motivasi kita. Katakan amin. Rupa-rupanya Kain itu tidak tulus. Sementara Habel itu punya kualitas hati mengejar perkenanan Tuhan dalam hidupnya. Itu alasan keempat. Keempat atau ketiga? Ya sudahlah. Alasan berikutnya. Saudara, ini yang saya temukan. Rupa-rupanya Kain sama Habel ini punya jalan hidup yang berbeda. Rupa-rupanya, saudara, kalau Anda selidiki di dalam Alkitab, pada zaman Kain dan Habel, Tuhan itu belum memerintahkan manusia untuk boleh makan daging. Manusia baru boleh makan daging itu di Kejadian 9 setelah air bah kalau nggak salah. Jadi untuk apa sebetulnya Habel itu beternak? Rupa-rupanya Habel itu berternak dengan tujuan untuk ibadah. Rupa-rupanya ternaknya itu bukan untuk cari cuan. Ternaknya ini bukan untuk berdagang. Karena pada zaman itu nggak ada orang makan daging. Jadi dia berternak itu untuk tujuan sebagai korban bagi Allah. Jadi jalan hidupnya itu adalah ibadah, katakan ibadah. Dia punya ternak itu hanyalah untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dan dia tahu korban bagi Tuhan yang terbaik itu yang sulung. Sementara saudara, Kain itu adalah petani yang mana memang Tuhan perintahkan makanan bagi manusia itu tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Pada zaman itu manusia itu seperti marmut atau kelinci. Makan makanan berbiji. Saudara, dari sini kita bisa tahu ternyata jalan hidup mereka itu beda. Itulah sebabnya, saudara, Tuhan itu sangat berkenan kepada Habel. Di masa depan, Kain itu membangun kota. Bahkan keturunannya itu adalah
orang-orang yang membangun industri peternakan, industri, saudara, logam, industri alat-alat musik pada zaman kuno, saudara. Rupa-rupanya Habel itu sebetulnya nggak punya prestasi apapun kecuali satu. Habel prestasinya adalah sebagai orang pertama yang persembahannya itu berkenan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang pertama yang Tuhan itu mengindahkan persembahannya. Dialah orang pertama, Bapak Ibu. Nah, poin pertama, apa pelajarannya? Munculkan. Poin pertama, kejar perkenanan Allah lebih dari prestasi apapun di dunia ini. Bukan berarti Anda nggak boleh sukses. Bukan berarti Anda nggak boleh mimpi untuk usaha, karir, dan bisnismu. Bukan berarti Anda nggak punya mimpi untuk keluargamu. Bukan berarti Anda tidak boleh berprestasi di dalam pekerjaan, di dalam karir, di dalam studimu. No, kejarlah itu, berprestasilah, jadilah bintang di luar sana. Tapi di atas semua prestasi itu, saudara, milikilah hati untuk mengejar perkenanan Tuhan di atas semuanya itu. Katakan amin. Sebab pada akhirnya, saudara, itulah yang Tuhan perhitungkan. Habel itu hidupnya singkat, tapi dia berhasil menerobos hatinya Tuhan. Habel itu hidupnya kosong, tapi dia bisa menyentuh hatinya Tuhan dan membuat Tuhan berkenan. Habel itu hidupnya sebentar seperti uap. Saudara, sebentar ada, sebentar lenyap. Tapi Habel sekalipun hidupnya terasa kosong, tapi dia bisa mengisi hidupnya dengan sesuatu yang membuat Tuhan itu bergetar. Saudara, itulah prestasinya Habel, Bapak Ibu. Sebetulnya itu yang perlu kita kejar, katakan amin. Bukan berarti hari ini aku gak mau jadi apa-apa, aku gak mau kerja, aku gak mau, no, bukan itu. Anda salah nangkep kalau seperti itu. Tapi di atas semuanya itu, yang Anda kejar di dalam hidup itu, aku mau punya hati berkenan di hadapan Tuhan. Aku gak mau cukup sekedar aku diampuni dosanya. Tapi aku mau mengisi keselamatan dan pengampunan dosa yang Tuhan beri. Mulai sekarang aku gak mau jatuh bangun dalam dosa lagi. Aku tidak mau mempermainkan kasih karunia Tuhan. Aku akan gunakan imanku untuk mencari tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga aku beroleh kesaksian bahwa aku punya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang menjadi goal. Itulah sebabnya Habel itu hidupnya singkat tapi berisi. Hidupnya dikatakan kosong tapi hidupnya betul-betul penuh. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Poin kedua, munculkan. Tolak dosa sejak awal, bahkan saat muncul hanya sebagai motivasi di dalam hati. Tema khotbah kita apa saudara? Kehidupan yang Allah sebut berkenan. Kalau Anda mau berkenan di hadapan Tuhan, kejarlah perkenanan Tuhan lebih dari prestasi apapun di dunia ini. Yang kedua, saudara, Anda perlu menyelidiki hati sampai di titik kalau ada dosa baru muncul, bahkan masih motivasi bentuknya. Segera tolak, katakan segera tolak. Karena ayat yang tadi kita baca, waktu Kain itu mukanya muram, hatinya panas, Tuhan itu langsung tegur dia. Tuhan langsung koreksi. Sebetulnya bentuk koreksinya Tuhan, teguran Tuhan itu bentuk kasih. Supaya Kain itu bertobat. Supaya Kain itu membereskan hatinya. Coba kita buka lagi, apa kata-kata Tuhan. Coba buka di ayat yang ke-6. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Next. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jadi kalau kamu berbuat baik, Tuhan itu berkata, mukamu pasti berseri. Kalau motivasimu, hatimu itu benar, mukamu pasti senang. Tapi
Kalau hatimu sudah salah, dosa itu sebetulnya sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Dengan kata lain, kalau hatimu salah, ingat, ini peringatan dari Tuhan. Dosa itu aktif, dosa itu menggoda, dosa itu mengintai, ingin menyergap kita setiap saat. Tapi Tuhan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apa maksudnya? Waktu hatimu itu salah, motivasimu salah, baru itu masih bentuknya motivasi dosa itu, belum di dalam perbuatan, baru motivasi misalnya Anda iri hati. Ini kan dia iri kan? Waktu muncul iri hati, Tuhan sudah ngomong, kalau kamu motivasimu itu tulus, kamu gak mungkin muram. Kamu pasti berseri. Tapi kalau tidak, hatimu kalau sudah gak lagi tulus, hatimu salah, dosa sebetulnya sudah mengintip di situ. Dosa itu sudah menggodamu. Dosa itu sudah mengintai dan menyergapmu. Tetapi kamu punya kuasa untuk menolaknya. Katakan kamu punya kuasa. Jadi kita ini punya kuasa untuk menolak dosa. Makanya Tuhan berkata, engkau harus berkuasa atasnya. Engkau punya kemampuan untuk menolaknya. Kalau hatimu iri, engkau bisa bereskan iri hati sebelum itu jadi tindakan. Kalau engkau insecure, engkau bisa bereskan insecurity itu sebelum itu jadi perbuatan yang lebih lanjut. Kalau engkau tamak, engkau bisa bereskan itu karena engkau punya kuasa untuk menolak dosa itu. Tapi sayangnya, Kain tidak mengindahkan koreksinya Tuhan. Kain tidak mendengarkan atau tidak taruh kira tidak menanggapi peringatan Tuhan. Kain memilih untuk mengambil jalan sendiri, melampiaskan apa yang dalam hatinya dalam bentuk perbuatan. Dari iri hati jadi kekerasan, dari iri hati jadi pembunuhan. Saudara, Kain bukannya bertobat dan bereskan waktu itu baru motif, tapi dia teruskan itu sampai di level Habel dipukul, berarti kekerasan, dan di ujungnya Habel dibunuh. Dari sini Anda harus tahu sifat dosa. Bapak Ibu, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, gak ada itu yang namanya konflik. Gak ada namanya konflik. Lalu mereka jatuh di dalam dosa karena mereka melanggar. Di ibadah sebelumnya saya terangkan bagaimana iblis menggoda mereka. Lalu apa yang terjadi ketika mereka punya anak? Rupa-rupanya dosa itu eskalasinya meningkat. Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Sebelumnya itu gak ada yang namanya pembunuhan enggak ada. Tapi begitu sampai ke anaknya membunuh. Muncul iri hati, muncul kekerasan, muncul pembunuhan. Dari sini Anda bisa tahu, dosa itu sangat merusak. Saudara. Dan dosa itu sifatnya seperti kutuk menjalar sampai keturunan berikutnya. Itu seperti kalau bapaknya lakukan itu 10 mil, anaknya itu akan 20 mil. Dosa itu akan berkembang, itulah sebabnya ada dosa sekecil apapun itu harus bereskan. Katakan amin. Jangan itu dibiarkan sampai itu jadi sebuah pohon yang besar yang sudah berakar. Dan keturunan dari Kain siapa saudara? Nanti kalau Anda baca namanya Lamek. Katakan Lamek. Lamek itu melakukan dosa lebih dahsyat daripada Kain. Dari sini Anda bisa tahu. Kalau Kain itu iri hati, melakukan kekerasan, melakukan pembunuhan. Sekarang ini Lamek itu cuma disenggol aja. Dia cuma disenggol pride-nya atau ada orang yang menyakiti hatinya, disenggol gitu, langsung dibunuh. Nggak pakai babi bu, saudara. Bapak Ibu, itu efek daripada dosa. Anda perlu tanggulangi. Sementara itu masih benih, lebih baik dicabut. Kalau muncul benih iri hati, segera bereskan di hadapan Tuhan. Kok hatiku ini salah? Kita punya kuasa, apalagi di zaman perjanjian baru, kita punya Roh Kudus, katakan amin.
jangan diteruskan. Kalau Anda itu merasa bahwa kok aku ini gak suka sama orang ya, kok aku benci sama orang, coba cek hati saudara. Jangan-jangan ada sikap tidak mau mengampuni yang bercokol di dalam hati saudara. Bereskan sebelum itu sampai kepada tindakan. Orang yang diberita, saudara lihat, ada anak bisa bunuh orang tuanya, ada orang tua bunuh anaknya, ada suami tiba-tiba membunuh istrinya, dibakar istrinya, ada yang dicincang-cincang, ada istri membunuh suaminya. Saudara, semua itu gak mungkin gak ada ujung pangkalnya. Semua dimulai daripada sikap tidak mau mengampuni. Itu baru sebuah sikap, itu baru sebuah dendam, itu baru sebuah motif. Tapi kalau itu gak dibereskan, itu akhirnya jadi tindakan. Bapak Ibu, Tuhan itu sampai detil. Sebelum itu jadi tindakan, itu sudah berubah motif. Makanya kalau Anda tahu, saudara, kenapa di zaman Kejadian pasal 6, Roh Allah itu meninggalkan manusia. Ada yang tahu? Dan gara-gara itu umur manusia cuma 120 tahun. Kenapa? Karena Alkitab berkata manusia kecenderungan hatinya adalah keji, berbuat dosa. Sehingga Roh Kudus itu ditarik. Kenapa? Karena Roh Kudus gak bisa lagi tinggal sama mereka. Roh Kudus selama ini berjuang, struggling di dalam hati mereka. Memberikan sebuah konflik batin, memberikan sebuah alarm, memberikan teguran, memberikan signal. Tapi ternyata manusia tidak membereskan dosanya. Itulah sebabnya Roh Allah meninggalkan manusia. Dan sejak hari itu manusia yang harusnya biasanya umurnya 700 tahun, 900 tahun. Lebih pendek lagi jadi 120. Makin ke sini Mazmur berkata 70 tahun, 80 tahun kalau kuat. 90 tahun itu bonus yang ngerepotin orang. Betul atau betul? Kenapa kok umur manusia tambah pendek? Saudara, karena pada waktu itu Roh Allah itu gak bisa lagi tinggal sama manusia. Roh Allah itu kalau di dalam lagunya Pastor Philip itu apa ya? Bergumul di dalam hati. Di dalam hati kita. Roh Kudus itulah yang menjadi kekang suci dalam hidup kita. Ketika ada motif tersembunyi, saudara mungkin melayani Tuhan tapi kepengennya pamer. Motivasinya melayani Tuhan tapi motivasinya ingin dapat tepuk tangan atau pujian ataupun pengakuan. Saudara kepengen berhasil dalam pelayanan itu ujungnya adalah supaya Anda dapat pujian sia-sia. Supaya Anda itu punya ranking, oh kamu ini lebih diurapi daripada si A, si B. Saudara, begitu itu masih motif, bereskan. Katakan amin. Beberapa melayani motivasinya itu supaya dapatkan uang. Beberapa melayani motivasi nggak tulus. Kalau itu masih motivasi dan Anda tahu betul, datang di hadapan Tuhan, bereskan. Kalau Anda mau mengejar sebuah kehidupan yang berkenan. Katakan amin. Karena itu gak kelihatan Bapak Ibu. Dosa motif itu manusia gak kelihatan. Alkitab itu menjelaskan Yesus berkata jangan seperti orang Farisi. Mereka berpuasa supaya kelihatan orang, supaya dapat pujian. Mereka berdoa di pinggir jalan supaya mereka itu dilihat orang. Mereka itu berpuasa sengaja mukanya muram. Dibikin lemes supaya kelihatan rohani ya. Saudara, Anda baca Alkitab tujuannya apa? Untuk membuat orang lain terkesan atau Anda ingin mengenal Tuhan? Itu beda tipis. Penampakannya sama, tapi saudara bisa lakukan itu untuk pamer. Anda baca Alkitab, di syuting ada kameranya. Betul nggak? Padahal Alkitab berkata kalau mau berdoa tutup pintumu. Ya nggak apa-apa sih kalau Anda mau menginspirasi, saudara. Tapi biar Tuhan yang menilai. Nah Tuhan itu akan bergumul dalam hati kita, ngurusin bukan hanya dosa-dosa besar yang kelihatan, tapi sampai dosa motivasi. Bapak Ibu, untuk apa Anda melayani? Rupa-rupanya Ananias dan Safira, mereka itu mempersembahkan uang loh saudara. Mereka itu berkorban, tapi Tuhan melihat sesuatu dalam hati mereka. Rupa-rupanya mereka itu berkorban supaya dianggap dermawan. Makanya mereka ngakunya berkorbannya itu sekian, padahal aslinya enggak sekian. Karena yang mereka cari itu adalah pengakuan manusia, pujian manusia.
Roh Kudus gak bisa dibohongin, ditegur sama sama Petrus. Betulkah segini? Anggaplah katakanlah 100. Padahal yang dikasih cuma 50. Tapi ngomongnya 100. Iya benar segini, mati langsung di tempat saudara. Dosanya lo gak berzina, dosanya lo gak menyembah berhala, dosanya cuma membohongi. Dia itu cuma kepengen tampil dermawan di dalam gereja. Itu ditanggapi serius begitu rupa saudara sama Roh Kudus. Bapak Ibu, Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita. Kalau Anda mau mengejar perkenanan Tuhan, Bapak Ibu, Anda gak lagi bisa hidup seperti orang-orang lain biasa. Bapak Ibu, mungkin orang-orang lain yang gak mengejar perkenanan Tuhan, mereka lakukan ini, lakukan itu, sepertinya gak ada masalah. Tapi begitu aku mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, diurusin bahasa Surabayanya saya ajarin. Anda akan dicing sama Tuhan, tahu dicing? Siapa orang Surabaya di sini? Saya sulit membahasakan dalam Indonesia. Anda akan terjemahannya dicing itu. Anda akan diikuti Roh Kudus. Saudara, ada salah motivasi, langsung dia berbicara. Ada salah sedikit, langsung ditegur. Anda akan dikejar sama Roh Kudus. Akan Anda dipantau, diikutin. Anda akan teriak, loh kok yang lain bisa melakukannya, aku nggak boleh. Karena memang beda, yang satu mereka nggak punya fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau Anda ingin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan urusin sampai ke level hati. Saudara, halo amin. Saya berkali-kali, saya ini juga manusia biasa. Bapak Ibu, berkali-kali Tuhan itu dealing soal hati itu gak gampang. Pertama kali ketika gedung ini jadi dulu saya berdiri di sini belum ada podiumnya tahun 2010 sih. Karena ini terjadi 2010 bulan Oktober. Sementara pembangunan ini masih kosongan, masih baru peletakan, saya berdiri di sini. Waduh, saya bermimpi tempat ini penuh. Impian saya, apalagi kalau gambar 3D-nya sudah dari arsitek sudah jadi. Saya udah bermimpi-mimpi. Tiba-tiba waktu saya nyetir mobil, Pastor Lena tanya sama saya, kalau gedungnya jadi terus Koko dipindah lagi gimana? Saya langsung ngomong, lemes aku Len. Karena saya dulu dari Surabaya, lepaskan jemaat, pindah ke Manado. Manado digarap sampai satu titik, saudara, lepaskan bahkan gak ada perpisahan, saya diutus ke Malaysia. Di Malaysia ditutup, saya harus serahkan jemaat ke gereja lain, saudara. Terus pindah ke Jakarta. Begitu Jakarta dapat gedung bagus, saya dipindah lagi, langsung spontan di mobil, lemes aku Len. Tapi hari itu Tuhan kejar saya, sampai saya gak bisa tidur, malamnya saya berlutut. Saya angkat tangan, Tuhan, kalau memang ini gedung jadi, saya sudah punya impian banyak, terus saya dipindah di kota lain, Fuji mau. Saya ngomong gitu, aku mau. Lagi-lagi saya dimurnikan lagi, itu seperti mesbah, saya harus, apa yang saya cari, itu sepertinya saya harus, Tuhan kejar motivasi hati saya, apa yang kamu kejar di dalam pelayanan. From time to time, Tuhan itu akan gelitik. Kamu itu ingin ministrimu berhasil itu supaya apa? Supaya dapat pengakuan? Apakah ada unsur uang di dalamnya? Atau apa? Apa yang kamu cari? Bapak Ibu, karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Amin. Yang ketiga, munculkan. Miliki hati yang lembut dan mudah hancur, bukan keras dan sombong. Kalau Anda mau mengejar sebuah kehidupan yang berkenan, miliki hati yang mudah hancur dan lembut, bukan hati yang keras dan sombong. Coba kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya, Kejadian pasal 4, sekarang ayat yang Oke, 17. Keturunan Kain, Set dan Enos. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan siapa? Henok. Ini bukan Henok yang diangkat. Kalau itu keturunan Set.
Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamanya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irat, dan Irat itu memperanakkan Mehuyael, dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamek, katakan Lamek. Lamek ini mengambil istri berapa orang? Disinilah pertama kali poligami tercatat dalam Alkitab. Perhatikan, dosa itu berkembang. Betul ya? Yang satu namanya Ada, yang lain namanya kepanjangannya Godzilla. Enggak, sudah. Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya, jadi inilah industri ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling, industri musik. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi, industri logam. Adik perempuan Tubal Kain namanya Naama. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, lihat, Lamek ini bikin sajak. Coba kita lihat, bikin lagu. Ada dan Sila, dengarkanlah suaraku. Hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia telah melukai aku. Gak tahu melukainya itu cuman mungkin karena salah paham. Atau karena mungkin kata-katanya terlalu pedas. Atau guyonan terlalu keluar jalur, keterusan. Pokoknya dia sakit hati langsung dibunuh. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan berapa? 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Adam sini dulu. Coba lihat, ini nyanyiannya Lamek, ini nyanyian kesombongan sebetulnya. Dia menyombongkan diri, menyombongkan dosanya di hadapan Tuhan. Dia berkata, kalau Kain buyutku itu, dosanya dibalaskan 7 kali lipat. Nih, 77 kali lipat. Orang nyenggol aku aja, dia jadi orang yang temperamen, gak terimaan. Dia merasa hatinya terluka, langsung dibunuh. Saudara, kalau Kain membunuh adiknya Habel itu gak seberapa, makanya dibalaskan cuma 7 kali lipat. Tapi aku lebih dahsyat daripada itu. 77 kali lipat sambil bangga. Bapak Ibu, kalau sama dosa Anda jangan pernah bangga. Katakan amin. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, maka ia akan dihibur. Apa itu duka cita? Itu apa maksudnya? Itulah namanya duka cita ilahi. Dimulai dari Anda menyesal begitu dalam. Anda mengakui bahwa dosa itu serius. Itu bukan hanya menghancurkan hidupmu, tapi dosa itu juga sangat menyakiti hati Tuhan. Itulah sebabnya Anda hancur, Anda menyesali dan mengakui aku telah bersalah di hadapan Tuhan. Baru Anda akan memperoleh penghiburan. Barang siapa yang berduka cita, ia akan dihibur. Penghiburan itulah yang namanya pemulihan, pengampunan. Anda mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Katakan amin. Tapi Lamek, dia berdosa, dia malah bikin sajak sambil bangga berkata, kalau Kain itu dibalaskan 7 kali lipat, aku lebih daripada buyutku, dan dia bangga sambil nyanyi. Inilah kesombongan di hadapan Tuhan. Saudara, inilah garis keturunan Kain. Garis keturunan Kain, dosanya double-double. Bapak Ibu. Tapi beda dengan garis keturunan Habel. Tapi Habel kan gak punya keturunan, diganti sama Set. Saudara, garis keturunan Set itu melahirkan Henok, ada Nuh. Dan ujungnya seluruh keturunan daripada Kain punah semua karena air bah. Sisa keturunan dari Set, pengganti dari Habel, yang namanya Nuh. Dari Nuh terus sampai ke Yesus Kristus. Bapak Ibu, Anda harus tahu bahwa dosa itu merambat, dosa itu menular. Itulah sebabnya Anda jangan bangga sama dosa. Di dalam CG, jangan pernah banggakan dosa masa lalumu.
Kalau kesaksian itu dengan hati yang hancur. Jangan kesaksian, aku dulu preman. Bangga saudara. Aku dulu begini, lalu cerita itu matanya berbinar-binar. Kepengen dapat kredit, pengen dapat tepuk tangan, wah dapat tepuk tangan. Saudara, dosa yang Anda lakukan itu melukai hati Tuhan. Gimana perasaan Tuhan waktu Anda berbangga sama dosa masa lalumu? Kalau Anda itu melakukan sebuah kesalahan sama istrimu, dosa besar terhadap istrimu, beberapa waktu kemudian Anda cerita, aku pernah berdosa sama istriku. Aku melukai istriku sambil bangga. Kira-kira gimana perasaan istrimu? Untuk sesuatu yang melukai dia begitu dalam. Begitu pula dengan Tuhan, makanya jangan pernah bangga sama dosa masa lalu. Katakan amin. Ini di momen Cigevan, ceritalah itu dengan hancur hati. Dengan sebuah kesadaran dosa itu serius dan dosa itu melukai hati Tuhan. Dengan sebuah kesadaran aku dulu berbuat kotor, aku dulu berbuat dosa, tapi oleh anugerahnya aku ini diampuni. Jangan bangga malah ceritain panjang lebar. Aku dulu begini. Sambil bangga, no, jangan pernah berbangga. Katakan amin. Nah Lamek itu bangga malah sama dosanya. Malah di dalam CG ada yang berlomba-lomba gede-gedean dosa masa lalu. Kamu dulu apa? Preman. Oh aku itu mafia. Malah bangga, makin gede. Harusnya bukan malah berlomba bangga-banggaan saudara. Harusnya justru malah Anda semakin hancur. Sekalipun kita sudah diampuni, tapi waktu kita noleh ke belakang, kita tahu bahwa itu semua melukai hati Tuhan. Amin saudara. Nah, hal ini itu sudah mulai jarang. Bahkan ada sebuah pengajaran. Hanya kita itu sudah di dalam grace, kita sudah under grace. Tuhan sudah mengampuni dosa masa lalu, masa sekarang, masa depan. Sehingga kalau engkau jatuh dalam dosa, tidak perlu mengaku dosa. Saudara, dengar baik-baik kalau Anda dengar pengajaran seperti ini, muntahkan. Kenapa? Yes, saya setuju bahwa kita sudah dalam kasih karunia. Tapi bukan berarti kalau kita berbuat dosa, kita nggak acknowledge our sin. Kita nggak mengakuinya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Yes, kita memang anak Tuhan, kita sudah ditebus, kita bukan lagi orang berdosa statusnya. Kita ini orang kudus. Tapi sekalipun kita orang kudus, kalau kita buat salah, kita perlu ada rekonsiliasi sama Tuhan. Kita perlu bereskan, katakan amin. Kita kalau buat salah, kita selama-lamanya anak daripada orang tua kita. Betul? Ada yang di sini gara-gara Anda buat kesalahan mecahin piring. Tiba-tiba Anda dipecat, kamu bukan lagi anakku. Gitu, ada? Anda tetap anak daripada orang tuamu. Tapi kalau Anda buat salah, hubunganmu rusak, ada ganjelan. Anda perlu minta maaf sama orang tuamu untuk apa? Memulihkan hubungan rekonsiliasi. Sekalipun Anda masih tetap anak, tapi hubunganmu itu putus. Karena engkau menyakiti hati orang tuamu. Perlu ada yang namanya rekonsiliasi. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau Anda nggak mengakui dosa, hubunganmu itu terputus. Sekalipun Anda masih anak Tuhan. Pengajaran itu berbahaya karena apa? Mengecilkan dan mengentengkan dosa atas nama kasih karunia. Aduh jatuh dalam dosa, nggak usah ngaku dosa, kamu sudah diampuni. No, kita perlu akui di hadapan Tuhan bahwa apa? Ini dosa dan ini menyakitimu dan aku telah melakukannya. Aku minta ampun ya Tuhan, aku menyesalinya. Makanya Amsal berkata, barang siapa menyembunyikan pelanggarannya. Saudara, Amsal pasal 28, tadi ayatnya di mana? Amsal berapa? Nggak tahu, ingat gak? Saudara, barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, akan disayangi. Barang siapa mengakuinya dan meninggalkannya, berarti Anda harus confess. Anda harus acknowledge. Iya, aku salah. Jangan seperti Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang itu? Dia jawab apa? Perempuan yang kau tempatkan ini, dialah yang menyerahkan kepadaku, maka aku makan. Saudara harusnya apa? Iya, aku melakukannya, titik, aku menyesal Tuhan. Perempuan itu, Hawa, apa yang kau lakukan? Ular itulah. Saudara, jadi ngeles semua.
Satu-satunya nggak ngeles, ular. Ular sudah nggak ada lagi ya, memang aku salah. Saudara, makanya ada yang namanya jujur dan transparan. Apa bedanya jujur dan terbuka? Jujur itu begini loh, Anda pergi, sebentar, Anda suami pergi sama teman boy, ternyata teman saudara itu bawa 2 orang teman perempuannya. Lalu makan bersama. Anda nggak bawa istri. Begitu nyampe di rumah, istri Anda tanya, tadi pergi kemana? Lalu Anda jujur cerita, aku tadi pergi sama boy, tapi ternyata boy itu bawa si Michelle dan si siapa? Cheryl. Jadi akhirnya kita makan berempat. Gitu. Nah, itu namanya jujur. Ditanya, dia mengakuinya. Betul? Tapi kalau terbuka itu beda. Kalau terbuka begitu nyampe, sayang aku mau cerita, tadi aku itu pergi sama boy. Ternyata boy itu ngajak si Michelle sama Cheryl. Sorry ya, aku jadi makan berempat tanpa kamu. Karena itu ada unsur lawan jenis. Itu namanya transparan, itu namanya terbuka. Bedanya yang satu ditanya dulu baru cerita, tapi at least itu dia jujur. Tapi ada unsur kalau istrinya nggak tanya, ya berarti tetap tersembunyi. Gitu kan? Nah, sementara terbuka itu being accountable. Di dalam CG juga sama. Anda datang mukanya lungset. CGL Anda tanya, kamu gimana, apa kabar? Iya, aku kering, aku jauh dari Tuhan, tolong doakan. Itu namanya jujur. Tapi terbuka itu beda. Kalau terbuka Anda datang, sebelum ditanya CGL, Anda langsung datang. Pak CGL, aku beberapa hari ini overwhelmed dengan kesibukan. Aku mengabaikan waktu-waktuku sama Tuhan. Sekarang aku ini kayaknya udah kering. Aku mohon didoakan. Itu namanya being accountable. Itu namanya Anda terbuka. Katakan amin. Di dalam hubungan perlu jujur dan juga perlu terbuka. Dua-duanya perlu. Sama Tuhan juga sama. Harusnya Adam itu nggak nunggu ditanya, apa yang kau lakukan Adam? Apakah kau makan buah yang kularang untuk kau makan? Harusnya dari awal mereka makan, mereka itu langsung cari Tuhan dan ngaku. Itu namanya terbuka. Katakan amin. Yang ada ditanya dulu, betul nggak? Ditanya pun ngeles. Apakah kamu makan? Harusnya jawabannya kan simpel. Iya, aku makan, I'm sorry. Tapi dia ngomong, perempuan yang kau tempatkan. Hawanya ditanya, apa yang kau berbuat? Aku makan Tuhan, titik. Kalau itu mungkin ceritanya lain, saudara. Tapi Hawa berkata, ular itu. Saudara, sayangnya Tuhan gak tanya sama ular, apa yang kau lakukan? Langsung dikutuk ularnya. Saudara, sampai mana tadi? Sama Tuhan juga sama. Orang yang hatinya itu sombong, bangga sama dosanya, dia tidak akan pernah membereskannya di hadapan Tuhan. Dia gak pernah akan mengakuinya. Dia malah berbangga di dalamnya. Hatinya terlalu keras untuk hancur. Semua orang kan juga melakukannya. Penuh dengan pembenaran. Hidup di zaman gini aja ya, semua orang paham, aku percaya Tuhan juga paham. Padahal Anda tahu itu dosa dan itu salah. Itulah sebabnya banyak orang kenapa gak mengalami pemulihan dan terobosan. Karena dia memelihara hati yang keras. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan.